Ya, oke. Baik, Mas Kolil, Mbak Nurul, Mbak Okta, Mbak Gita, yang lain-lainnya. Besok pagi kita akan seminar. Tadi saya mendengarkan rekaman seminarnya Pak Mahfud dengan Pak Dewa. Ya. Mudah-mudahan kalian juga mendengarkan itu. Kemarin kita sudah latihan ya. Halo. Inge Bapak, sampun Bu Aisatul dengan dengan Pak Olil sampun. Baik, Mas Danan, karena tradisi kita sebelum mulai ada doa, silakan dibuka dengan doa dulu. Oke, monggo silakan. Siapa? Pak Aris. Terima kasih waktunya, Pak. Sebelum acara Zoom ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Baik, ini kita mulai ya Mas Ganan. Oke Bapak. Ya. Kemarin yang sudah Mas Kolil sama Mbak Aulia. Nah, monggo sekarang dicocokkan betul waktunya ya. Terus berdasarkan perbaikan kemarin sehingga kita tidak terlalu lama menyampaikannya ya. Sehingga waktu yang kita gunakan itu sekitar 7 sampai 8 menit ya. Kalau 10 menit itu sudah maksimal ya, maksimal itu yang paling banyak, yang paling lama lah ya. Monggo silakan, mau siapa dulu? Dicoba sekarang dengan perbaikan kemarin ya. Ya, siapa yang maju dulu? Bu Aisyah megang stopwatch ya? Di komputer kan bisa stopwatch. Bisa ya? Buka di HP ya. Berapa menit Bapak? 10 menit atau 7 menit waktu presentasi? Ya, sekitar 8 lah ya, 8 menit. 8 menit Bu Aisyah. Ya. Saya lagi nih Pak. Yang lain. Jenengan pegang stopwatch kemarin kan sudah. Gitu. Oke, ya. Siap. Yang siap Bapak apa Ibu dulu? Silakan Bapak boleh, Ibu boleh. Ya. Bapak Pak itu Pak Mas Aris Bapak kayaknya, Pak Aris. Oh iya Pak Aris, ini ada urutannya Bapak, langsung aja dari urutan pertama ya tampil. Sampun belum dikirim ya ke grup ya? Ya nanti saya kirim ke grup sebentar lagi. Terima kasih, izin share screen ya Pak. Oke, silakan. Baik, silakan, Mas. Bentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penguji Pak Mahmud Junaidi yang kami hormati, Bapak Muhammad Taufik selaku coach dan Ibu Siti Khalifah selaku mentor yang kami hormati. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN di UPTD SPF SDN Sukokerto 2, Kecamatan Pujer, yang kami beri judul Peningkatan Kemampuan Siswa Kelas 4 SD dalam Mengenali Anatomi dan Fungsi Tubuh Melalui Media Villa atau Video dan Lagu. Selanjutnya, ini identitas diri saya, nama Muhammad Aris Setiawan, jabatan ahli pertama guru kelas, unit kerja di UPTD SPF SD Negeri Sukokerto 2, Kecamatan Pujer. Lanjut ke profil sekolah yang pertama, ini adalah gambaran dari sekolah kami, Bapak.
berada di Dusun Pelalangan, RT 4 RW 6, dan di lembaga kami ada 4 PNS, 1 CPNS, 3 P3K, 1 GTT, 1 PTT, 1 OPS, dan 10 ruangan, 6 rombongan belajar, jumlah siswanya 57 siswa. Dengan visi misi yang tertera pada slide. Selanjutnya latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah ini ada kinerja yang diharapkan oleh lembaga, yaitu ada 3, dan capaian kinerjanya juga ada 3 yang sekarang sudah dilakukan. Kinerja yang diharapkan yaitu siswa memiliki kemampuan yang dalam memahami sebuah materi pembelajaran yang dilakukan bersifat pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Yang ketiga, pembelajaran yang memberikan kenyamanan, keamanan terhadap siswa tanpa adanya tekanan atau merasa tertekan. Namun capaian kinerjanya masih siswa belum mampu memahami materi yang disampaikan guru, suasana pembelajaran yang kondusif, dukungan efektif, aktivasi kognitif belum diberikan oleh guru, pembelajaran masih bersifat teacher center, peserta didik merasa aman dan nyaman ketika berada di lingkungan sekolah pada situasi-situasi tertentu saja. Dari itu muncullah di sini analisis isu. Yang pertama, kurangnya sarana prasarana yang ada di sekolah, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, minat belajar peserta didik sangat rendah. Dari isu muncullah identifikasi masalah. Yang pertama yaitu rendahnya inovasi dalam kegiatan pembelajaran, rendahnya pemahaman belajar peserta didik, kurangnya media yang dapat menarik minat belajar peserta didik pada pembelajaran, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar, terutama ketersediaan alat peraga. Yang selanjutnya, kurangnya rasa percaya diri peserta didik dalam pembelajaran. Dari latar belakang masalah, kita lanjut ke analisis pemecahan masalahnya. Di sini kami menggunakan metode AKPL, dilanjutkan menggunakan metode USG, dan dilanjutkan lagi menggunakan metode EEWI. Di sini sehingga muncullah judul kami, Pak, dengan judul Peningkatan Kemampuan Siswa Kelas 4 SD dalam mengenali anatomi dan fungsi tumbuhan melalui media VILA atau video lagu. Lanjut, setelah itu tujuan dan manfaat dan ruang lingkup. Tujuan umum, ada tujuan khusus. Tujuan umumnya mengimplementasikan nilai dasar berakhlak dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai PNS, membentuk PNS yang mampu mengembangkan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran. Tujuan khusus, menerapkan media VILA, video, dan lagu dalam pembelajaran IPA, meningkatkan nilai hasil belajar siswa kelas 4, meningkatkan peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran IPA. Manfaatnya ada manfaat internal dan manfaat eksternal. Yang manfaat internal mewujudkan visi dan misi sekolah, mampu mewujudkan nilai dasar berakhlak. Yang ketiga, mampu meningkatkan mutu pendidikan di SD kami. Yang keempat, mampu meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Yang terakhir, menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, komunikatif, efektif, dan menyenangkan. Manfaat eksternalnya, meningkatkan kepercayaan orang tua ataupun wali murid terhadap sekolah, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di lembaga sekolah. Ruang lingkupnya di sini ada waktu, materi, tempat pelaksanaan, cakupan manfaat, dan kegiatan pokok. Waktunya mulai dari tanggal 14 September sampai 18 Oktober 2022. Materinya pembelajaran IPA kelas 4, materi mengenal anatomi dan fungsi tumbuhan. Tempatnya di SD Sukokerto 2, Kecamatan Pujer. Cakupan manfaat, peningkatan kemampuan siswa kelas 4 dalam mengenali anatomi dan fungsi tumbuhan. Kegiatan pokoknya melaksanakan kegiatan aktualisasi pembelajaran yang aktif, menyenangkan menggunakan media VILA, video, dan lagu. Selanjutnya, ada di sini rencana kegiatan aktualisasi. Kami rencanakan ada 10 kegiatan, Mbak. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi yang akan dibuat. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan coach terkait rancangan aktualisasi yang akan dibuat. Ketiga, melakukan koordinasi dengan rekan kerja, mengenal konsep media VILA, video, dan lagu yang akan digunakan.
Yang keempat, membuat media baku villa, video dan lagu. Kelima, menyusun RPP pembelajaran IPA, media villa. Yang keenam, melaksanakan pretest. Yang ketujuh, melaksanakan pembelajaran IPA, media villa. Yang delapan, melaksanakan post-test. Yang kesembilan, melakukan evaluasi hasil aktualisasi. Kegiatan ke-10, menyusun laporan aktualisasi. Dari rencana kegiatan aktualisasi itu muncullah metrik rencana kegiatan. Di sini yang sebenarnya ada 7 metriknya, tapi saya tampilkan hanya 3, Pak. Tahapan kegiatan, output kegiatan, keterkaitan dengan nilai ASN berakhlak. Di sini tahapan kegiatan sama dengan rencana kegiatan tadi, terus output kegiatannya yang pertama, terdapat saran dan masukan terkait pelaksanaan aktualisasi, terlaksananya konsultasi dan foto kegiatan. Saya kira ini ada 10. Terus selanjutnya dari metrik itu ada jadwal rencana kegiatan aktualisasi. Ada 10 juga sama kegiatannya. Terus ini yang nomor 1 dan kegiatan 1 dan 2 itu di sepanjang habituasi. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan rekan kerja mengenai konsep media villa di minggu ketiga bulan September, membuat media baku di minggu ketiga dan keempat, menyusun RPP di minggu keempat, melaksanakan pretest di minggu keempat, melaksanakan pembelajaran IPA media villa di minggu kelima, melaksanakan post-test di minggu kelima, melakukan evaluasi hasil aktualisasi di minggu pertama Oktober, dan menyusun laporan aktualisasi di minggu kedua dan ketiga. Mungkin itu, Pak, yang bisa kami presentasikan terkait dengan kegiatan aktualisasi yang ada di sekolah kami. Demikian, terima kasih. Mohon saran dan masukannya. Ya, baik. Terima kasih untuk Mas Muhammad Taris ya. Waktunya ya sesuai dengan yang diberikan antara 8 menit ya, 8 menit. Nah, ini ada hal-hal yang masih bisa ditambahkan. Jadi masih ada range waktu, misalnya ada tambahan 2 menit itu sampai ke 10 itu masih mungkin ya. Saya berikan halo, bisa diterima suara saya? Iya, Pak. Bisa. Nah, oke. Coba dilihat di tujuan. Nah, tujuan ya. Di tujuan umum ini itu cukup yang pertama saja. Mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai PNS ya. Itu saja cukup ya. Nah, kemudian yang membentuk PNS, meningkatkan kinerja dan sebagainya itu dihapus ya, di DEL. Ya, jadi itu di DEL yang nomor 3 dan nomor 4. Nah, kemudian tujuan khususnya itu dielaborasi ya, jadi diterangkan. Jadi di situ tujuan khususnya adalah meningkatkan hasil belajar IPA, hasil belajar siswa kelas 4 dalam bidang IPA ya. Dalam hal ini adalah materinya adalah anatomi dan judulnya tadi itu ya. Nah, itu kemudian melalui kegiatan pembelajaran melalui media villa. Ya, itu. Nah, kemudian indikasinya apa? Indikasinya coba disebutkan. Ya, ini harus disebutkan di sini karena apa? Karena inilah senjata atau tamengnya Mas Aris supaya tidak nanti dituntut macam-macam oleh penguji, ya. Nah, tamengnya ya indikasi capaian ini.
ya. Kalau di dalam diklat PIM itu namanya indikator kinerja, tetapi kalau di sini indikator capaiannya atau indikasi capaiannya. Ini di sini anunya coba disebutkan ya, sesuai dengan yang di naskah. Tuh. Terlaksananya ini ya, terlaksananya pembuatan media villa, terlaksananya pembelajaran villa, kemudian terlaksananya peningkatan. Nah, peningkatan kemampuan atau hasil belajar siswa dalam memahami apa itu ya. Itu meningkat berapa nanti kita buktikan nanti di laporan aktualisasinya ya. Sekarang pokoknya sudah meningkat saja ya. Misalnya kalau mau dibatasi ya meningkat sampai berapa persen dari di atas KKM itu. Nah, mau dibatasi seperti itu. Oke, itu ya. Kemudian manfaat internal itu dikurangi ya. Jadi manfaat internal itu coba seperti gini ya. Mewujudkan visi dan misi sekolah, mampu mewujudkan nilai-nilai dasar berakhlak, mampu meningkatkan mutu pendidikan di UPT SPF SD Sukorejo. Nah itu mampu itu kan belum tentu bisa, belum tentu terwujud ya. Nah jadi di situ jangan mampu, nah, di situ dapat ya, dapat meningkatkan apa, ya itu. Jadi cukup 3 saja itu ya. Coba dari beberapa itu coba diambilkan 3 saja manfaatnya internal. Manfaat eksternal itu yang banyak ya. Sebelum meningkatkan kepercayaan orang itu apa? Ya. Sebelum meningkatkan kepercayaan orang tua ataupun wali murid terhadap sekolah itu apa? Siswanya dulu, Pak. Nah iya, siswanya itu bagus-bagus ya dalam khususnya dalam mata pelajaran IPA. Nah, baru kemudian orang tua murid itu percaya ya. Nah, kalau sudah orang tua murid percaya, mungkin masyarakat percaya. Nah, itu ya. Nah, terus sehingga bisa bisa meningkatkan citranya sekolah di mata masyarakat. Itu ya. Kemudian ruang lingkup, ya itu bolehlah ya, kegiatan pokoknya. Oke, ini bisa sebagian ada di scrap, sebagian ada yang dikembangkan, khususnya tujuan khusus ya. Lanjut. Nah, ini ya rencana kegiatan aktualisasi. Kalau saya jadi Mas Haris begini ya. Dari tujuan, manfaat, dan ruang lingkup sebagaimana yang sudah diuraikan tadi, maka saya merancang atau merencanakan kegiatan-kegiatan aktualisasi yang mencakup 10 kegiatan. Nah, ya. Nah, 10 kegiatan ini saya gambarkan dalam bentuk matrikulasi sebagai matrik rancangan aktualisasi sebagai berikut. Nah, langsung jadi enggak membaca satu-satu ini enggak dibaca ya. Nah, kemudian masuk ke matrik rancangan aktualisasi. Nah, coba. Nah, ya. Mengingat waktu yang terbatas, maka dari 10 kegiatan yang kita matrikulasikan, saya mohon izin untuk memfokuskan kepada 4 kegiatan inti pemecahan masalah, yaitu kegiatannya sudah kegiatan nomor 4, coba. Nah, ya, saya awali kegiatan pemecahan masalah itu dari membuat media baku, video, dan lagu sebagai berikut. Kegiatannya ini, outputnya ini, keterkaitan dengan nilai berakhlak ini ya. Dan seterusnya sampai ke kegiatan yang post-test ya. Nah, mana post-test setelah post-test?
Ya 7 itu. 7 itu. Nah, kegiatan 7 itu melaksanakan pembelajaran IPA. Nah, disitulah kalian itu kegiatan itulah yang kalian uraikan, ya, kalian sampaikan secara mendetail, ya, melaksanakan pembelajaran IPA media villa itu dengan cara bagaimana, lah itu kalian melaksanakan itu, anaknya diajari apa, kemudian disuruh apa, kemudian akan dinilai bagaimana, dan sehingga begitu kita mendengarkan itu, oh ya pasti anaknya pasti akan meningkat pemahamannya, oh gitu ya. Jadi tidak perlu sejak konsultasi dan sebagainya kemudian menyusun laporan, tidak perlu. Jadi kegiatan terfokus kepada bagaimana Anda mencapai tujuan khusus itu. Nah, itu kegiatannya ada pada kegiatan inti yang ada di ruang lingkup itu, ya. Mulai dari, kalau di sini tadi mulai dari kegiatan 4 sampai kegiatan 7. Kegiatan 8, Pak, ya termasuk, tapi sebetulnya itu kan tidak usaha, ya. Nah, tidak usaha. Bukan merupakan usaha kita. Yang usaha kita itu yang nomor 8, nomor 7, nomor 6, nomor 5, dan nomor 4 atau habis nomor 4 terus nomor 5 itu ya. Nomor 5 itu pretest ya. Itu nggak usah disebutkan, nggak apa-apa sebetulnya. Oke, lanjut. Nah, ini saya kira bisa disebutkan begini caranya. Nah, matrik kegiatan yang sudah kita matrikulasikan itu tadi dalam pelaksanaannya akan kita jadwalkan dari minggu pertama September sampai Oktober dan minggu awal November. Ya. Jadwal selengkapnya adalah sebagaimana tertera pada diagram. Nah, sudah, itu aja ya. Nggak usah diuraikan satu persatu. Lanjut. Nah, boleh seperti begini. Kalau misalnya mau berpantun ya silakan, mau ada kata-kata mutiara ya silakan ya. Nah, jadi masih ada sisa waktu yang bisa kita manfaatkan untuk mengalihkan perhatian penguji itu ya. Jadi tidak terfokus kepada kegiatan kita secara teknis ya, tetapi terpukau atau mancep pada penjelasan-penjelasan kita yang berkaitan dengan masalah, pemecahan masalah gitu ya. Nah, itu nanti terus dialihkan lagi dengan mau berpantun, mau berapa di belakang kata-kata mutiara atau apa ya. Usahakan kata-katanya yang di belakang ditutup dengan sopan, jangan pakai bahasa asing dan jangan pakai yang lain-lain ya. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat itu bisa ya. Jadi jangan pakai yang macam-macam. Saya kira itu komentar saya. Sudah cukup bagus, Mas Aris. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Yang tadi tujuan khusus tadi, Pak. Ya, tujuan khusus kan sudah ada di naskah, ya. Oh, yang ditampilkan di dicari di naskah itu, Pak. Ya, tujuan khusus adalah apa ya, meningkatkan bla 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 melalui media villa media video dan lagu, nah itu ya. Nah, terus indikasinya ya dicantumkan yang di naskah itu kan, terlaksananya ini, terwujudnya ini, nah, belakangnya mesti meningkatnya kemampuan belajar siswa sampai berapa itu, berapa KKM, di atasnya KKM. Ya. Ampun, Pak. Terima kasih. Oke. Sudah, silakan yang lain nyoba lagi. Ini sudah bagus. Ya, lanjut. Bu Ria, ini ngapunten Bapak, ini mau dicoba semua atau cuma enggak, Pak, enggak, Pak. Oh, enggak, kalau semua gitu. Nanti terlalu lama ya. Iya. Oke. Ya, 3. Monggo. 3. Yang
yang masih mungkin ada yang dipertanyakan siapa, jadi monggo silakan tampil biar nanti bisa dibahas dengan bapaknya. Oke. Ya, ayo. Apa silakan. Berarti enggak usah urut tampil ya. Nggih, Urut nggak tampil. usah, Pak. Nggih. Masalah nanti ada yang mentornya satu terus pesertanya banyak enggak? Mboten, Pak. Kayaknya mentornya 13 ini, Bapak. Oh, berarti satu-satu ya. Iya, enggak mode panel, enggak bisa mode panel, Bapak. Oke, oke. Monggo siapa? Tadi yang pengen bertanya tentang ininya, monggo silakan coba tampil Ya, sekarang. misalnya Silakan. yang mau ditanyakan bagian tujuan atau bagian penutup atau bagian apa, silakan. Nah, kalau misalnya nggak usah seluruhnya ya nggak apa-apa, ya. Silakan. Tapi yang contoh yang diberikan Mas Aris tadi sudah pas ya, contohnya sudah pas. Hanya tadi ada tambahan dari saya supaya menyempurnakan saja. Itu contohnya sudah pas ya. Baik waktu maupun substansi itu sudah pas punyanya Mas Aris tadi. Ayo ini Mbak Rizky apa Mbak Ade ini? Ini sudah deket-deket ke silakan. kamera. Monggo. Silakan Mbak Rizky, silakan. Saya akan mencoba untuk presentasi untuk besok. Oke, Monggo. monggo. Suaranya kecil banget. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Monggo. Bu Aisyah siap-siap ya. Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di slideshow dulu, Mbak. Itu ya, full screen nggak bisa ya? Nah, itu. Oh, enggak. Ini yang sebelah kiri agak dikecilin bisa kok, Mbak. Nggak bisa juga. Oh, ini ya. Mode PDF, Bapak. Nggih, mode PDF. Itu Yeah. plusnya dibesarin. Nah, itu. Kok terlalu besar. Oh iya. Bisa kok. Sudah itu aja. Iya, bisa kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mahfud Junaidi, SOS MM sebagai penguji. Yang terhormat Bapak Suharto, SPD sebagai mentor. Dan yang terhormat Bapak Taufik, SH, MAP sebagai pembimbing atau coach. Izinkan saya untuk presentasi rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN, UPTD, SPF, SDN Petung 2 Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso yang berjudul Peningkatan Peran Aktif Siswa Kelas 6 pada mata pelajaran IPS, materi negara-negara ASEAN melalui metode penugasan membuat clipping. Identitas saya, nama Rizky Putri Amalia, jabatan ahli pertama guru kelas, unit kerja UPTD, SPF, SDN Petung 2, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso. Profil sekolah. Sekolah saya terletak di Jalan Sungai Deluang, Desa Leduk, Dusun Leduk, Desa Petung, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso. Berikut visi dan misi sekolah kami, Pak. Kemudian, capaian kerja yang diharapkan, 1. Melaksanakan pembelajaran secara aktif, kreatif, dan menyenangkan. 2. Mencapai nilai KKM untuk semua mata pelajaran. Dan yang ketiga, melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk capaian kerja saat ini adalah 1. Guru belum melaksanakan pembelajaran secara aktif, kreatif, dan menyenangkan, sehingga sebagian besar siswa bersifat pasif. 2. Belum semua siswa mencapai nilai KKM untuk semua mata pelajaran. Dan yang ketiga,
semua siswa kelas 6 yang lulus sudah melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dari capaian kinerja saat ini, beberapa isu yang terdapat di sekolah kami yaitu: 1. Siswa sering melanggar peraturan sekolah. Yang kedua, berbagai permasalahan terkait dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai. Dari beberapa isu tersebut, saya memilih berbagai permasalahan terkait dengan kegiatan pembelajaran sesuai tugas dan fungsi saya sebagai guru. Yaitu dari isu tersebut muncullah beberapa masalah. Yang pertama, rendahnya peran aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran. 2. Rendahnya minat membaca pada siswa. 3. Siswa bersikap dan berkebiasaan buruk dalam belajar. 4. Lingkungan belajar di rumah siswa yang kurang mendukung. 5. Kurangnya fokus siswa saat berlangsungnya proses pembelajaran. Beberapa masalah tersebut dianalisis melalui metode AKPL dan USG sehingga muncul penetapan masalah, yaitu rendahnya peran aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran. Alternatif gagasan yang dapat dipecahkan untuk masalah tersebut antara lain menerapkan pembelajaran berbasis masalah, menerapkan metode drill atau latihan. Yang ketiga, menerapkan metode penugasan. Beberapa alternatif pemecahan masalah tersebut dianalisis menggunakan metode efektif, efisien, inovatif, dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan, sehingga memunculkan penetapan gagasan pemecahan masalah, yaitu menerapkan metode penugasan. Diharapkan setelah muncul penetapan gagasan masalah, dapat terpecahkan sebuah masalah, sehingga saya sebagai penulis mengangkat judul peningkatan peran aktif siswa kelas 6 pada mata pelajaran IPS materi negara-negara ASEAN melalui metode penugasan membuat clipping. Tujuan umum di sekolah kami yaitu untuk mengaktualisasikan tujuan umum dari aktualisasi ini yaitu untuk mengaktualisasikan penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru kelas. Tujuan khususnya yaitu tersusunnya rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode penugasan membuat clipping. Yang kedua, terlaksananya kegiatan pembelajaran menggunakan metode penugasan membuat clipping. Dan yang terakhir, terlaksananya observasi keaktifan siswa pada saat implementasi kegiatan pembelajaran menggunakan metode penugasan membuat clipping. Manfaat internal yang didapatkan yaitu bagi siswa meningkatkan peran aktif siswa kelas 6. Yang kedua, bagi rekan guru sebagai referensi untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan, dan bagi sekolah meningkatkan pelayanan publik. Manfaat eksternal yang dapat dihasilkan yaitu 1. Menciptakan generasi masyarakat yang berkualitas dan berintelektual tinggi. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dasar. Ruang lingkup kegiatan ini yaitu waktunya 14 September sampai dengan 18 Oktober 2022, tempatnya di UPTD SPF SDN Petung 2, Kecamatan Pakem. Cakupan manfaatnya yaitu siswa kelas 6 yang berjumlah 4 orang. Ruang lingkup kegiatan adalah sebagai berikut. 1. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode penugasan membuat clipping. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan metode penugasan membuat clipping. Dan yang terakhir, melaksanakan observasi keaktifan siswa pada saat implementasi kegiatan pembelajaran menggunakan metode penugasan membuat clipping. Kegiatan aktualisasinya sebagai berikut. Ada 10 kegiatan inti yang dapat dilihat dari matrik di bawah ini. Misalnya kegiatan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, membuat clipping, outputnya adalah disusunnya RPP dengan menggunakan metode penugasan membuat clipping. Keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlak yaitu adaptif dan kolaboratif. Misalnya yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan untuk penugasan membuat clipping. Outputnya tersedianya koran dan majalah
tersedianya deskripsi cara pembuatan clipping, keterkaitan akuntabel dan adaptif. Dari matriks kegiatan rancangan tersebut dijadwalkan melalui tabel di bawah ini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buka 8 menit ya. Tetapi ada koreksi saya substansinya. Nah, coba masuk ke tujuan sekali lagi. Tujuan. Analisis masalah. Analisis masalah. Nah, oke. Di atasnya geser agak ke atas sedikit. Nah, ini ya. Mari semuanya ya, semuanya. Coba semuanya saja. Kalau kita nyebut guru belum melaksanakan pembelajaran secara aktif, kreatif, dan menyenangkan, itu guru yang mana itu? Coba Anda sebutkan. Guru yang mana? Saya sendiri, Pak. Hah? Saya sendiri. Nah, ya berarti di situ ya jangan ngomong guru, nanti gurunya seperti guru yang lain ya. Nah, Saya ganti penulis berarti ya, Pak? ya itu. Jadi nanti siapa saja yang mengistilahkan guru begitu, nah itu gurunya siapa? Itu kan karepe panjenengan itu kan guru liyane, itu karepe itu. Ya, padahal itu sebetulnya guru dewe, guru awak dewe itu ya. Itu adalah kita sendiri. Jadi kalau ngomong guru begitu berarti saya masih belum melaksanakan pembelajaran gitu ya. Itu saja nih bahasanya itu ya. Saya itu sebetulnya. Tapi kalau mau diganti penulis itu ya monggo ya. Nah, jadi penulis belum mampu melaksanakan pembelajaran secara aktif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, terus siswa belum ini ya, terus kemudian siswa dan seterusnya ya. Itu yang itu apa perlu disebutkan di situ? Melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian semua siswa kelas 6 sudah melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Itu meskipun itu yang diharapkan atau itu faktanya itu tidak tidak signifikan terhadap pengaruh masalah yang dibahas gitu. Nah, jadi mungkin ya dicarikan yang lainnya. Mungkin begini ya, mencapai nilai KKM untuk semua mata pelajaran. Kemudian ketiga, setiap siswa mempunyai wawasan ya, wawasan yang lebih luas tentang negara, tentang bangsa, tentang apa gitu ya. Nah, jadi itu akhirnya nanti di sini wawasan tentang negara-negara ASEAN itu masih lemah atau masih kurang, nah, itu ya kurang gitu saja. Nah, sehingga ada alasan ya bahwa ada gap antara yang diharapkan dengan yang dicapai sekarang itu kaitannya dengan bahasa Indonesia tapi tentang wawasan ya, wawasan internasionalnya ya. Nah, SMA, SD kelas 6 itu sudah dengan dunia gadget sekarang, wah itu sudah tahu macam-macam itu ya. Nah, lanjut ke atas ke bawah. Nah, ke bawah isu. Nah, isu ya. Tolong masukkan hal-hal yang berkaitan dengan ASEAN dan sebagainya itu di sini. Ini kan sama sekali tidak ada ini. Ya. Jadi kalau misalnya hal-hal yang diharapkan dengan yang belum tercapai atau dicapai saat ini itu menyangkut hal-hal seperti itu ya nanti munculnya isu itu ya terkait dengan hal-hal yang antara yang diharapkan dengan yang belum diharapkan itu ya. Nah, terus nanti masalahnya baru teknis. Baru teknis. Nah, itu tolong masukkan salah satu. Kalau misalnya tidak di dalam isu ya di dalam masalah itu ya. Rendahnya peran aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran ya. Rendahnya minat membaca, siswa bersikap dan berkebiasaan buruk dalam belajar,
Nah, coba ada nggak itu kaitannya dengan isu berbagai permasalahan terkait siswa sering melanggar peraturan sekolah, nah, itu ya. Itu tenanan tak, Mbak? Ya Pak, Itu tenanan, siswanya sering melanggar peraturan sekolah. peraturan sekolah maksudnya hal-hal yang suruh pakai masker, kadang nggak pakai dasi, seperti itu Pak. Lebih ke Oh ya aturan. seragam gitu saja ya, Ya. siswa sering melanggar ketentuan seragam. Nah, Ya. kalau begini peraturan sekolah itu bisa saja tawuran, bisa konotasinya kan negatif itu. Oke. Masalah saya minta masalah yang wawasan itu dimasukkan di masalah itu ya. Halo. Ya baik Pak. Ya, dimasukkan di situ sehingga nanti kalau misalnya itu satu gawe loro gawe, jadi ya meningkatkan peran aktif, tapi peran aktif diarahkan kepada hal-hal yang bersifat ada kaitannya dengan keindonesiaan, nasionalisme, terus pengetahuan tentang ASEAN, tentang dunia lah itu ya. Oke, saya kira itu saja. Jadi tolong apa yang dibahas itu jangan di masalah ini, penetapan masalah itu jangan sampai adohmen dengan gagasan pemecahan masalahnya. Jadi harus ada hubungannya. Ya. Nanti garap PDW ya, disesuaikan diri. Halo? Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, waktunya sudah oke ya. Waktunya sudah pas 8. Nah, hanya tadi agak keteteran pada saat mengungkapkan matrik. Ya, nggak usah keteteran ya, tenang-tenang saja. Jadi di matriknya tadi agak gradul-gradul gitu ya. Ya, di matrik. Jadi sejak awal ini Mbak, sejak awal itu sudah dipastikan yang mau jenengan tampilkan atau mau jenengan baca di matrik itu sudah tidak meraba-raba lagi, sudah dipastikan. Nanti di mana itu? Di huruf berapa, angka berapa itu ya. Jadi tidak bayangan itu tidak Nah, itu yang di mana itu sudah dititani sekarang ya. Nah, jadi nanti diambilkan dari beberapa kegiatan intinya, terus nanti kegiatan-kegiatan inti itu kalau sudah diuraikan ya sudah. Ya, sudah, kemudian terus kita masuk ke jadwal. Nah, jadwalnya itu kalau misalnya mau diambil 1, 2 gitu saja boleh, tapi tidak seluruhnya ya. Bisa kegiatan awal itu dimulai dari bulan September minggu pertama dan dilaksanakan terus sepanjang waktu sampai berakhirnya aktualisasi. Nah, disambung dengan beberapa kegiatan berikutnya, diantaranya, nah itu apa kegiatan apa dilaksanakan di minggu berapa bulan September dan diakhiri dengan kegiatan penyusunan laporan kegiatan aktualisasi pada yang dimulai dari minggu pertama sampai akhir minggu keempat bulan Oktober. Nah, sudah begitu saja. Ya, jadi tidak perlu dibaca seluruhnya. Nah, insya Allah nanti 10 menit itu tidak kelewatan. Gitu ya Mbak, siapa tadi? Rizky Pak. Mbak Yasi ya? Rizky Pak. Oke. Sekarang sudah ya apa yang harus diperbaiki dan sekarang satu lagi siapa? Monggo silakan. Oh bertanya Pak. Ya, monggo silakan. Oke. Waktunya kan 10 menit itu maksimal nggih. Soalnya saya nyoba itu 9 menitan tadi malam itu Pak. Iya. Enggak apa-apa. Nggih. Berarti enggak apa-apa nggih. Ya. Berarti waktu Anda untuk melakukan pembenahan atau perbaikan atau penguatan tambahan-tambahan itu tidak ada, hanya ngepres lah gitu ya kalau 9 menit. Tapi kalau ada 8 menit itu masih ada 2 menit gitu ya.
Jadi kalau 9 menit itu ngepres. Kalau ada hal-hal yang perlu dikoreksi, perlu ditambahkan, itu misalnya tambahannya itu pakai pantun lah, pakai apalah, itu mepet banget, mepet ya. Nah, saya kira itu enggak apa-apa, 9 menit enggak apa-apa. Karena waktu kita batas akhirnya atau batas maksimalnya 10 menit. Oke? Oke, monggo siapa yang mau? Oke, Pak, siap, Pak. Monggo selanjutnya siapa? Dari 2 uji coba ini tadi 8 menit semua. Ya, 8 menit semua. Ayo yang uji coba terakhir pakai pantun. Nah, pakai apalah pengalian, westword ya, kata mutiara. Insyaallah. Ya, yang pakai kata mutiara, monggo. Punya sampean ya. Ubay. Yang punya sampean. Belum presentasi, masya Allah. HP jatuh, Pak. HP-nya Bu Putri. Siapa? Ubay. Iya, saya, Pak, mau nyoba. Oh iya, Ya, silakan. silakan. Izin share screen, Pak. Mohon Oke, izin. lanjut. Iya. Sini. Itu pakai animasi. Makanya animasinya di off aja nanti ya kalau memang mau pakai PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Mahfud Junaidi selaku penguji, yang terhormat Bapak Suwandi selaku mentor, yang terhormat Bapak Muhammad Taufik selaku coach. Izinkan saya mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi saya, Pak, berjudul Peningkatan Kemampuan Pemahaman Siswa Kelas 5 Mata Pelajaran Matematika Unsur Bangun Ruang melalui video tutorial. Kemudian identitas diri, nama Bayi Murniati, saya berdinas di UPTD SPF SDN Andung Sari 2. Selanjutnya, profil organisasi sekolah. Yang pertama, visi, misi, itu gambaran lembaga saya, Pak. Selanjutnya, latar belakang. Di sini ada beberapa, di antaranya kinerja yang diharapkan, ada capaian kinerja yang dapat menimbulkan isu-isu. Kinerja yang diharapkan yaitu yang pertama, mewujudkan sekolah yang bersih, rindang, indah, dan nyaman. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang aktif sehingga peserta didik tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif melalui video tutorial sehingga peserta didik mencapai hasil sesuai KKM yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Capaian kinerja saat ini, belum terwujudnya sekolah yang bersih, rindang, dan nyaman. Belum terwujudnya pembelajaran aktif,
sehingga siswa merasa jenuh dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, belum terwujudnya suasana pembelajaran yang kondusif, sehingga sebagian besar peserta didik mendapatkan nilai di bawah KKM. Muncullah beberapa isu. Yang pertama yaitu lingkungan sekolah kurang bersih, disebabkan siswa membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kurangnya mencintai lingkungan. Isu yang kedua, nilai siswa di bawah KKM. Rendahnya kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran, terutama unsur bangun ruang. Yang kedua, siswa merasa jenuh pada saat mengikuti pembelajaran. Isu yang ketiga, siswa sering bolos atau tanpa keterangan. Disebabkan, yaitu orang tua sibuk bekerja. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Selanjutnya, analisis pemecahan masalah. Analisis pemecahan masalah di sini yang pertama menggunakan metode AKPL. Di dalam AKPL ini timbullah beberapa masalah, yaitu ada 5. Kemudian dilanjut dengan metode USG. Di sini dari 5 masalah, terpilihlah menjadi 3 masalah. Selanjutnya, menggunakan metode EEWI. Dari metode EEWI itu, muncullah sebuah judul, peningkatan kemampuan pemahaman siswa kelas 5, mata pelajaran matematika unsur bangun ruang melalui video tutorial. Selanjutnya, tujuan umum. Ada tujuan khusus. Tujuan umum di sini mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tujuan khusus. Kemudian ada tujuan khusus. Terwujudnya kemampuan pemahaman siswa kelas 5 pelajaran matematika unsur bangun ruang melalui video tutorial di SD Negeri Andung Sari 2 Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso. Setelah dari tujuan, ada manfaat. Manfaat di sini ada 2 macam. Yang pertama, manfaat internal. Ini sepertinya ada kesalahan, Bapak. Saya lanjut. Dapat mewujudkan tercapainya visi, misi, dan tujuan sekolah di UPTD SPF SDN Andung Sari 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan sekolah di UPTD SPF SDN Andung Sari 2. Manfaat eksternal. Terciptanya pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Meningkatkan kepercayaan orang tua atau wali murid terhadap sekolah, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di sekolah, ruang lingkup. Yang pertama, pelaksanaan aktualisasi ini untuk para siswa dan Dewan Guru UPTD SPF SDN Andung Sari 2. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan rancangan aktualisasi ini dimulai dari 14 September sampai 18 Oktober tahun 2022. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan aktualisasi di UPTD SPF SDN Andung Sari 2. Yang terakhir, menyusun RPP. Kemudian, pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mengevaluasi dan mengolah hasil pretest dan posttest peserta didik. Selanjutnya, kegiatan aktualisasi. Kegiatan aktualisasi di sini ada 9 tahapan.
Dari kegiatan aktualisasi menghasilkan matrik rancangan aktualisasi. Lanjut ke empat kegiatan inti, di antaranya menyusun rancangan pembelajaran yang mudah difahami dengan video tutorial. Melaksanakan kegiatan aktualisasi pembelajaran yang mudah difahami melalui video tutorial. Yang ketiga, melaksanakan post-test pembelajaran. Yang keempat, mengevaluasi dan mengolah hasil pretest dan post-test peserta didik. Dari matrik tersebut akan menjadi sebuah jadwal dimulai dari konsultasi dengan mentor. Yang kedua, melakukan bimbingan dengan coach terkait rancangan aktualisasi. Yang ketiga, menyusun. Yang keempat, melakukan konsultasi dengan teman kerja atau guru senior. Yang kelima, menyusun soal pretest. Yang keenam, melaksanakan kegiatan aktualisasi pembelajaran yang mudah dipahami melalui video tutorial. Yang ketujuh, melakukan post-test pembelajaran. 8, mengevaluasi dan mengolah hasil pretest dan post-test peserta didik. Menyusun laporan aktualisasi. Demikian presentasi saya, Bapak. Mohon masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu keploknya banter banget itu. Tadi siapa yang ngeploknya sampai banter banget. Baik, Mbak Bai, waktunya lebih 1 menit ya, tapi masih dalam koridor 10 menit ya. Jadi tadi 20 berapa? 9 menit ya, 9 menit. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan Mbak Bai itu lama ya. Yang pertama adalah penguasaan teknis pemunculan slide ya. Jadi kalau dipakai apa namanya? Animasi itu notolnya berkali-kali ya. Jadi kalau ditotal sekali aja ya keluar hanya sebagian gitu ya. Jadi hanya yang apa diberi bintang itu ya. Jadi berkali-kali. Jadi kalau mau pakai animasi ya berkali-kali notolnya. Tul terus sampai keluar semua naskahnya apa tulisannya. Kalau tidak ya enggak akan keluar gitu ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, tolong ditoto masalah judulnya ya, judulnya. Coba dari awal. Ya. Coba dilihat dari awal. Judul. Nah, judul. Nah, itu ya. Itu tolong judulnya dibuat yang apa ya, yang menarik komposisinya. Kalau rancangan aktualisasi pakai huruf gitu, ketoknya kok ora indah gitu ya. Carikanlah huruf yang rada genah itu ya. Itu rancangan itu loh, rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar itu kok dikasih huruf yang genah itu enggak pakai itu ya. Nah, itu. Nah, ditotal lah nanti ditotal sendiri ya. Itu kurang di mata rasanya nyebelin gitu ya. Ada sesuatu yang ganjel. Nah, nanti terus slide berikutnya. Nah, oke, itu sudah gambarnya Wayu. Gambarnya. Nah, fotonya Wayu. Nah, itu.
Nah ini untuk slide kedua ini, tolong ditonjolkan gambarnya sekolah. Itu masuk gang itu ngono wae. Apa lho Mbak? Nah, masuk gambarnya gambar gang. Aku baca temen loh. Ya, jadi cover itu ya satu cover itu satu slide itu gambarnya sekolah. Nah, itu terus nanti terus disertakan tulisannya visi misinya itu di gambarnya sekolah itu pakai apa? Pakai ini, pakai apa jenenge? Ya seperti begini nih ya. Jadi nanti gambar sekolahnya itu full satu ini full gambar, terus nanti ada tulisan visi misi gitu aja ya. Lanjut. Iya Pak. Iya. Nah, latar belakang ya. Latar belakang ini boleh-boleh saja kalau misalnya Mbak Baik tidak kesulitan ya. Jadi kalau misalnya rompet begini kalau tidak kesulitan tidak apa-apa ya. Tapi kalau kesulitan bisa dipecah ya. Ini latar belakangnya itu kinerja yang diharapkan dan capaian kinerja. Habis gitu terus yang lain-lainnya itu di slide lain. Nah, lanjut. Lanjut, Mbak. Ya. Nah, saya ingin bertanya karena saya yang menciptakan ini. EWI itu apa? Efektif, efisien, inovatif. Dulu. Punya saya berarti kebalik ya Pak? Ya semua kebalik. Makanya semua kebalik. Oh iya, ya, waktu. Ndak ngono loh, arek-arek iki tekon di iki. Saya sampai bertanya-tanya iki tekon di EEWI, ana sing E2WI. Ya benar itu adalah E2ID ya. E2ID. Efektif, efisien, inovatif dan dapat dilaksanakan. Itu loh, dapat dilaksanakan. ide. Nah, gitu. Itu kemarin Pak. Itu kemarin saya yang buat, cuman singkatan di saya itu bukan EEWI tapi E2WI, Pak. Nah iya, E2WI kan pada kayak E2WI. Ya, oke. Nanti diganti ya. Soalnya nanti ditanya apa itu EEWI atau E2WI itu. Efektif ya. Paling efektif, paling efisien, paling inovatif dan dapat dilaksanakan. Maksudnya dapat dilaksanakan itu dapat dilaksanakan satu bulan. Oke, itu ya. Jadi nanti tolong semuanya diperbaiki itu EEDI. Itu kalau dianukan nah, gitu. Seperti Mas Kolek kalau mau apa namanya main silat itu, main pencak gitu ya. Hampir kena tapi nggak kena, Pak. Nah. Baik ya, sudah itu saya kira Mbak Baik. Terus jangan guyon Mbak Baik. Mohon maaf Pak. Mohon maaf ini teman-teman ini yang bikin saya ketawa-ketawa terus. Iya, besok jangan sampai. Kan tidak ada teman-teman besok Bapak, hanya sendiri. Ya, itu besok itu Pak Asisten ya. Pak Asisten itu kalau di daerah, wadah itu sudah ya sudahlah. Itu Pak Asisten itu merasa sebagai orang keduanya Pak Sek ya. Jadi pasti begitu
di daerah itu seperti itu. Jadi ada kepala daerah, ada sekda. Nah, di bawahnya sekda itu adalah Pak Asisten. Nah, setelah itu baru kepala-kepala dinas, kepala badan dan sebagainya. Nah, jadi biasanya ya begitulah. Ya, jangan dibuat guyon, nanti tersinggung. Iya, Bapak, mohon maaf. Oke, saya kira Mbak Bay sudah tinggal memperbaiki saja. Sekali lagi jangan geradul-geradul. Jangan geradul-geradul. Serius, jangan geradul-geradul. Tadi saya lihat pada matrik dan jadwal ada apa ya, geradul-geradul gitu. Rasanya ragu-ragu gitu. Ngomongnya pas seperti di awal ya. Iya, Bapak, terima kasih sarannya. Ya, jadi Mbak Bay sudah, terus Mas Aris sudah, terus tadi Mbak siapa tadi? Rizky. Ya, Mbak Rizky sudah. Saya kira 3 contoh ini sudah bisa mewakili semuanya. Ya. Ya, mohon di mute dulu ya. Gantian ngomong. Ya. Sekarang saya yang ngomong. Begini, dari 3 peserta tadi, Mas Danan, saya sudah dapat gambaran bahwa rata-rata teman-teman ini sudah selesai naskah PowerPoint-nya, hanya caranya menyampaikan saja ya. Caranya menyampaikan itu harus dilatih ya. Kadang-kadang masih geradul-geradul sehingga sesuatu yang perlu diungkapkan itu tidak terungkapkan ya. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa seminar rancangan aktualisasi adalah seminar untuk menjajaki kelayakan ya, kelayakan dari gagasan pemecahan masalah Anda. Apakah gagasan pemecahan masalah Anda ini layak untuk ditindaklanjuti dalam aktualisasi pada 1 bulan ke depan. Nah, untuk bisa dikatakan layak, maka ada tiga parameter. Ya, yang pertama kesesuaian, ya, kesesuaian antara gagasan pemecahan masalah dengan masalah yang ditetapkan. Nah, kalau masalahnya itu adalah sakit perut, kemudian gagasan pemecahan masalahnya ini adalah pijet kepala, itu ya enggak masuk ya. Meskipun sama-sama menyehatkan mungkin itu, tapi enggak masuk, enggak pas gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah kesesuaian antara gagasan yang disampaikan dengan masalah yang dihadapi. Nah, yang kedua, tingkat kemanfaatan. Ya. Tingkat kemanfaatan daripada gagasan pemecahan masalahnya itu. Apakah kemanfaatannya hanya dinikmati oleh penulis sendiri atau peserta sendiri, atau peserta bersama institusinya. Ya. Nah, atau peserta, institusi, dan juga masyarakat. Nah, jadi cakupan manfaatnya, semakin luas cakupannya, semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat, maka semakin besar nilainya. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana gagasan pemecahan masalah ini mempunyai inovasi atau sesuatu yang baru. Ya. Nah, sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu bukan hanya merupakan kegiatannya yang baru. Kegiatannya boleh tidak baru, niru boleh, ya, mengadopsi istilahnya. Tetapi ada modifikasi di sana. Ada modifikasi. Misalnya niru dari daerah lain
dari Jakarta itu seakan-akan di Bondowoso kan belum pernah ada itu ya. Misalnya metode seperti yang disampaikan Mas Kolil itu ya, permainan ini kayak enak Bondowoso durung ono itu ya. Nah, tetapi itu kan punyanya orang gitu ya. Nah, kalau itu dicakni 100% di sana apa adanya, maka itu namanya plagiat ya. Plagiat. Nah, kita menghindari adanya plagiasi, karena itu maka kalau toh itu ditiru, maka harus ada modifikasi. Nah, modifikasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk proses. Ya. Prosesnya itu dibuat versi kita. Gitu. Nah, ya, entah itu ditambahi ini, ditambahi itu, terus ditambahi komitmen atau tanda tangan, misalnya kesepakatan kepala sekolah, guru-guru kelas yang lainnya untuk bisa menerapkan ini di kelas-kelas lainnya. Nah, itu adalah proses ya, proses. Nah, kalau itu juga tidak mungkin, maka mungkin adalah modifikasi atau penyempurnaannya ada pada hasil ya. Hasilnya itu menjadi lebih bermanfaat. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara melibatkan semua pihak yang terkait agar manfaatnya tidak hanya dari kegiatannya itu, tetapi dari kegiatan peran serta dari berbagai pihak itu. Nah, ini jadi 3 hal ini ya. 1 adalah kesesuaian. 2 cakupan manfaat. 3 inovasi yang ada ya. Nah, kalau toh kemudian ditambah 4, maka 4 itu adalah kegiatan implementasinya ya. Itu genah apa ora. Nah, misalnya wong itu meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami bla 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 bla. Kok di situ tidak ada pengukuran peningkatan kemampuannya itu. Nah, itu berarti kegiatannya kurang pas ya, tidak bisa menjamin apakah itu nanti meningkatkan atau tidak. Maka di situ harus ada pengukuran dalam bentuk apa? Pretest, post-test itu ya. Atau misalnya tidak dalam bentuk pretest, post-test, penjajakan ya, observasi dan sebagainya. Harus ada itu. Nah, di dalam rangkaian kegiatan pemecahan masalahnya. Nah, itu ya. Jadi kalau 4 itu seperti itu. Ya. Ini yang dinilai nanti di dalam form juga seperti itu. Mungkin Mas Danan bisa melihat itu di form berapa itu ya, yang form angka itu ya, yang angka itu. Nah, itu ada 4 aspek itu yang dianukan, yang mungkin urutannya tidak sama, mungkin urutan kemanfaatan itu ada yang di belakang sendiri ya. Baik, saya kira itu tadi sudah teman-teman itu sudah menyampaikan. Nah, tolong perhatikan itu ya. Jadi yang pertama, bagaimana Anda mempresentasikan itu meyakinkan bahwa masalah saya ini betul-betul masalah. Kemudian saya intervensi, saya tangani dengan gagasan pemecahan masalah saya. Nah, gagasan pemecahan masalah saya ini punya keunggulan, punya kemanjuran untuk menyelesaikan masalah itu, punya inovasi begini-begini. Nah, yang di teman-teman tadi rata-rata belum menyampaikan keunggulan itu. Nah, nanti monggo ditambahkan itu, ya. Saya kira itu Mas Ganang sudah naskahnya sudah oke, hanya perlu sentuhan-sentuhan finishing touch, ya, sentuhan-sentuhan akhir yang bisa menjadikan presentasinya lebih enak untuk dinikmati ya. Iya Bapak. Ngapunten Bapak, untuk besok ternyata Pak Ketua Tim, halo. Pak Mahfud ya. Iya Pak Mahfud, ya minta ini Bapak untuk rapat persamaan persepsi dulu. Oke, ya. Memang harus. Monggo silakan besok jam berapa? Oke, jadi mungkin nanti saya berikan link rapatnya dulu nanti malam Bapak. Terus kalau linknya seminar sama seperti link yang hari ini kayaknya Bapak. Nanti saya buat ini satu link seperti itu. Ya, monggo. Beda akun. Jadi besok ada room sendiri ya untuk koordinasi rapatnya itu ya.
Nggih, betul Bapak. Jam berapa Mas? Setengah 7? Insya Allah nggih pagi Bapak. Mungkin maksimal jam 7 Bapak. Ya. Seperti itu. Nggih. Nggih Mas. Halo. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Silakan. ditutup? Nggih, silakan. Mumpung masih ini. Ya Pak Holil kayaknya tadi mau bertanya Bapak. Monggo. Ini Pak, saya karena saya sebagai ketua kelompok di sini, apakah ada waktu untuk teman-teman berlatih satu persatu Pak? Soalnya saya sebagai ketua kelompok khawatir takut besok ini ketika pas ujian teman-teman itu deg-deg atau gelapakan gitu Pak. Ya mudah-mudahan lancar gitu Pak. Ya bukan saya termasuk saya sendiri Pak gitu. Karena kan yang dihadapi juga ada penguji di situ gitu. Oke. Kalau mau mengendaki seperti itu, berapa orang yang belum? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sebentar Pak Holil. Ngapunten Bapak Kalau berkenan Pak. Berkenan nopo Nggih, mungkin kalau ada berkenan. ada kegiatan yang lain. Iya. Kalau misalkan ada kegiatan yang lain Pak, insya Allah setelah ini kami akan berlatih sama teman-teman ini. Soalnya saya benar-benar takut Pak. Teman-teman nervous gini. Kan takut, nggih. Termasuk saya sendiri, terus saya khawatir kepada teman-teman yang lain juga gitu. Iya. Sebetulnya saya ada kegiatan ya, jadi oke, saya berikan kesempatan untuk 2 peserta lain, tapi saya sebelum 2 kesempatan yang saya berikan itu sebagai tambahan, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan seminar ini ya. Nah, jadi saya adalah pembimbing kalian. Ya, pembimbing kalian itu punya tanggung jawab. Tanggung jawab bahwa menjadikan kalian itu mampu mempresentasikan dengan baik. Kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan kegugupan, kegagapan, dan kegrogian, maka sayalah yang bertanggung jawab. Ya. Jadi bagaimana kalian tuh nganggap saya ini sebagai bapak kalian, sebagai pemecahan permasalahan kalian. Jangan semuanya dipikirin sendiri itu ya. Di sini ada saya, ada Mas Danan ya, ada mentornya. Itu adalah orang-orang yang pasti tidak tinggal diam kalau ada Anda kesulitan gitu ya. Tapi dari pemaparan dan sebagainya yang saudara lakukan selama saya bimbing ini, saya tidak melihat bahwa Anda itu mengalami kesulitan gitu ya di dalam menyampaikan presentasi itu. Nah, jangan Anda membayangi diri Anda dengan sebuah bayangan yang ketakutan. Presentasi itu bukan 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 killing field ya, bukan killing field. Jadi bukan medan untuk menjatuhkan, tidak. Ini apalagi seminar rancangan, ini seminar untuk membantu Anda ya, membantu Anda untuk mencermati barangkali ada kekurangan, barangkali ada kelemahan. Tidak dalam rangka untuk dibantai, dijatuhkan dan sebagainya, tidak ya. Nah, dalam konteks itulah saya pasang badan ya, pasang badan bertanggung jawab kalau ada orang yang menjatuhkan Anda. Nanti saya akan jelaskan. Oh, itu maksudnya begini Pak, maksudnya begini Pak, nah, gitu ya. Jadi jangan takut. Ya.
Jangan takut, sampaikan sesuatu seperti yang saya selama ini bimbingkan, ya. Nah, seperti urut-urutan slide dan sebagainya. Sampaikan sesuai dengan apa yang saya sarankan. Nanti kan pengujinya tidak akan tidak akan banyak bertanya karena sudah jelas gitu ya. Dengan urut-urutan itu akan sudah jelas tentang apa sih yang dibahas. Karena saya menyampaikan itu berdasarkan apa? Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh LAN. Oh, yang mau dinilai itu ininya. Nah, maka di dalam presentasi itu kalian saya arahkan, saya bimbing untuk mengemukakan sesuatu yang di situ itu penguji menilai ya, tentang apa manfaatnya, apa logikanya, apa urut-urutannya dan sebagainya itu. Ya, itu sesuai dengan pedoman-pedoman yang sudah dikeluarkan di formulir penilaiannya, gitu ya. Nah, jadi kalian jangan ragu-ragu lagi. Aja mikir meneh, lho contohe kok ono ngene rek, contohe kok gak koyo ngene rek. Sing iku kok contohe ngono rek. Ah, itu ya. Nah, jangan bingung contoh gitu ya. Nah, makanya saya tidak pernah memberikan contoh supaya kalian itu aktif berpikir, ya. Ketika aktif berpikir, kalian mengerti. Ketika kalian mengerti, ditakoni apa wae bisa jawab, gitu ya. Gitu loh. Nah, jadi besok laksanakan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Jangan takut ya, jangan takut, jangan grogi, jangan ada perasaan nanti engkok enggak ada ya. Kita besok itu niatnya, nah, coba dicatat niatnya. Niatnya itu nawaitu ingsun rekreasi seminar. Ya, nah itu. Nah, lillahi ta'ala. Nah, gitu ya. Jadi sudah itu gedruk lemah ping telu, druk wis. Nah, langsung Anda ngadep laptop bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah sampaikan apa yang ingin kalian sampaikan. Insya Allah lancar, gitu ya. Oke. Amin. Ya, itu janji saya. Terima kasih Pak. Jadi besok saya janji seminar ini adalah seminar rekreasi, ya. Jadi seminar yang kita bisa guyon di sana, kita tidak tegang, ya, bisa gojlok. Gojlok itu bukan gojlok Anda, saya akan gojlok pengujinya nanti, ya. Nah, pengujinya nanti saya akan gojlok. Kalau nggak percaya nanti besok dibuktikan, ya. Iya, Pak. Nah, oke. Tapi dengan catatan kalian tidak boleh perngisan, tidak boleh guyon tercekikik seperti tadi itu kayak Mbak Bae ngono. Itu nanti tersinggung ya. Nah, pengujinya bisa tersinggung itu. Oke. Saya kira itu Mas Kolil. Jangan punya bayangan takut gini takut gitu ya. Nah, seperti kalian seperti dulu waktu jadi guide itu ya. Pokoknya persiapan sudah oke semuanya. Oke, berangkat bismillah, nggak ada masalah gitu ya. Siap Pak. Oke, Insya Allah teman-teman terima kasih saya Pak. beri kesempatan 2 orang lagi. Monggo, mumpung ada kesempatan. Ayo. Saya. Loh jangan, Mas Kolil kan sudah selesai kemarin. Yang lainnya. Mbak Putri, Mbak Putri. Bu Putri. Ya, Mbak Putri kan belum kemarin ya. Oke. Mbak Putri sama siapa? Mbak Yesi atau Mbak Adesila ya. Atau Mbak Nova, silakan. Ayo Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang terhormat kepada Bapak Mahfud Junaidi selaku penguji, Ibu Emi Asih sebagai mentor, dan Bapak Muhammad Taufik sebagai coach dan pembimbing.
Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN saya yang berjudul Peningkatan Peran Aktif Siswa kelas 6 dalam proses pembelajaran IPA materi sumber energi alternatif melalui model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Putri Novitasari. Saya lahir di Tulungagung 14 Mei 1997. Saya bekerja di UPTD SPF SDN Sumber Malang. Profil sekolah ini merupakan foto dari sekolah saya, yaitu Sumber Malang, ada di Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Ada 6 kelas, memiliki 103 siswa, 10 orang guru, dan 1 orang penjaga. Ini adalah visi misi sekolah saya, tertera pada slide. Kemudian latar belakang. Yang pertama, capaian yang diharapkan. Yang pertama, siswa memiliki kemampuan dalam memahami sebuah materi pembelajaran. Kedua, siswa memiliki kreativitas dan rasa percaya diri dalam dirinya. Ketiga, pembelajaran yang dilakukan bersifat student center, pembelajaran aktif dan menarik perhatian siswa. Keempat, memberikan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kurikulum. 5, pembelajaran menggunakan metode atau model yang inovatif, efisien, dan bervariasi. Nah, capaian saat ini, yang pertama, siswa belum mampu memahami materi yang disampaikan penulis. Kedua, suasana pembelajaran masih belum kondusif, kurangnya aktivasi kognitif yang diberikan oleh penulis, serta pembelajaran masih bersifat teacher center. Ketiga, model pembelajaran yang digunakan penulis kurang inovatif, menarik, dan menuntun. Nah, capaian saat ini tuh menimbulkan isu-isu yang ada di sekolah. Yang pertama, kurangnya kemampuan siswa dalam aspek afektif dan kognitif. Dukungan orang tua, siswa yang kurang terhadap pentingnya pendidikan, banyak tenaga pendidik yang kurang memahami dan memanfaatkan teknologi, dan keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah maupun di rumah. Dari empat isu tersebut, dipilih yang paling dekat peran fungsi dan perannya terhadap guru, yaitu yang pertama, kurangnya kemampuan siswa dalam aspek afektif dan kognitif. Nah, isu tersebut menimbulkan 5 masalah seperti pada di slide. Masalah-masalah tersebut diseleksi menggunakan metode AKPL, kemudian dikerucutkan lagi menggunakan metode USG. Muncullah masalah terpilih, yaitu rendahnya aktivitas belajar siswa di dalam kelas. Nah, ada beberapa solusi untuk memecahkan masalah tersebut, diantaranya menciptakan pembelajaran aktif dan kreatif dengan menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan menggunakan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa. Di sini menggunakan seleksi solusi menggunakan EEID. Ditemukannya solusi yang paling efektif adalah menciptakan pembelajaran yang aktif dan kreatif dengan menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Nah, mendapatkan judul yaitu Peningkatan Peran Aktif Siswa kelas 6 dalam proses pembelajaran IPA materi sumber energi alternatif melalui model pembelajaran PJBL. Dipilih model pembelajaran PJBL di sini karena model pembelajaran ini yang melibatkan siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir, kreativitas, dan mengembangkan rasa percaya diri pada siswa. Tujuan umum. Yang pertama, terwujudnya sikap perilaku bela negara pada ASN dan nilai-nilai berakhlak. 2. Tercapainya peran ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya di SDN Sumber Malang. 3. Terwujudnya visi misi organisasi. Ada tujuan khusus juga. Yang pertama, terimplementasikannya model pembelajaran PJBL di kelas 6 SDN Sumber Malang. Yang kedua, tercapainya peran aktif siswa kelas 6 dalam proses pembelajaran IPA materi sumber energi alternatif. Yang ketiga, tercapainya kompetensi pedagogik dan inovasi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Di sini ada manfaat internal, meningkatnya peran aktif siswa, tumbuhnya sikap percaya diri dan toleransi, terciptanya guru yang berkompeten serta selalu menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak,
Keempat, meningkatkan kreativitas, efektivitas, efisien, inovasi, serta kualitas pelayanan pendidikan. Manfaat eksternalnya, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di SDN Sumber Malang, tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah sebagai referensi pembelajaran bermakna yang aktif, menarik, dan menyenangkan dan adaptif bagi rekan guru yang lain. Ruang lingkup pada rancangan aktualisasi ini yang pertama dilaksanakan di SDN Sumber Malang pada siswa kelas 6 tahun ajaran 2022-2023 yang berjumlah 20 orang, dilaksanakan pada 14 September 2022 sampai dengan 18 Oktober 2022. Kegiatan pokoknya di sini mengimplementasikan model pembelajaran PJBL, meningkatkan peran aktif siswa kelas 6 dalam proses pembelajaran IPA, dan meningkatkan kompetensi pedagogik dan inovasi guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Di sini terdapat 9 kegiatan yang akan dituangkan pada matriks rencana pendidikan. Ini inti dari kegiatannya. Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran instrumen pengumpulan data yang dibutuhkan. Output atau yang dihasilkan tersusunnya RPP dengan menerapkan model PJBL, mendapatkan persetujuan dan masukan dari mentor terkait RPP yang sudah dibuat. Nilai-nilai dasar berakhlak yang muncul yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, dan kompeten. Kemudian implementasi model pembelajaran PJBL dalam materi sumber daya alternatif. Di sini outputnya terlaksananya pembelajaran dengan menerapkan model PJBL, terlaksananya pengamatan dan penilaian oleh guru terhadap pemahaman peserta didik. 3. Terkumpulnya data dan bukti pendukung laporan. Kemudian kegiatan selanjutnya pengamatan dan observasi. Di sini terlaksananya pengamatan dan observasi oleh guru terhadap aktivitas peserta didik, terkumpulnya data dan bukti pendukung laporan aktualisasi. Nah, dari 9 kegiatan tadi, direncanakan jadwal pelaksanaannya dimulai dari September minggu pertama sampai dengan Oktober minggu ketiga. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya saya kira sekitar 8 menit ya. Bu Aisyah, berapa menit, Bu? Pak, 8 menit. 8 menit ya. Yeah. Nah, apa yang apa namanya yang urgen dari yang disampaikan Mbak Putri tadi ya. Saya kira runtutan itu sudah oke, cuman tolong slide ya. Slide yang tujuan manfaat, tujuan kemudian nah ini kalau bisa dipisah jadi 2 slide ya, karena rumpet itu ya, karena terlalu ruwet itu ya. Halo, jadi tujuan umum, tujuan khusus ya, itu 1, kemudian manfaat dan ruang lingkup 1 ya. Oke, Mbak Putri. Halo. Halo. Ya, Ya, ini Pak. bisa kan dipisah. Ini caranya misah itu begini, ini duplikat ya, diduplikat 1, diduplikat kemudian di satunya itu didel ya, saya kira bisa lah itu, tidak membuat baru. Ya, siap Pak. Ya. Kemudian coba slide yang matrik. Nah, ini tidak ada matrik rencana kegiatan itu ya. Tadi malah disebut matrik rencana pendidikan itu ya. Atau matrik rencana pembelajaran atau matrik rencana pendidikan tadi. Nah, oh iya Pak. Ya, itu yang benar matrik rancangan aktualisasi. Coba dibuat sesuai dengan ininya, nomenklaturnya ya. Nanti jadi matrik rancangan aktualisasi. Nah, itu. Ya. Terus nanti ngomongnya jangan keliru, matrik rencana pendidikan. Nah, itu
Itu Grogi, Pak, tadi, Pak. pembelajaran. Makanya nanti saya cari caranya untuk menghindarkan grogi setelah menjelang penutupan ya. Oke, saya kira sudah semuanya. Jadi Makasih, Pak. tuntutan dari awal sampai akhir sudah. Ini tolong slide-nya saja supaya tidak bikin bingung. Oke, Mbak Putri ya. Sekarang silakan yang lainnya. Satu lagi. Siapa? Bu Yesi atau Mbak Ade? Atau yang lain mungkin? Bu Nurul. Ya, silakan siapapun. Monggo. Dicoba. Ingat, kita nyoba rekreasi. Nah, itu ya. Jadi pikiran kita itu sudah gitu tuh ya. Kita nyoba rekreasi, bukan nyoba seminar, bukan nyoba presentasi. Rekreasi. Nah, coba yang ada di dalam pikiran kita nanti rekreasi ya. Ayo, ini Ria Supiani. Ini apa namanya selalu muncul kalau sudah mau bubar. Ayo silakan. Gambarnya itu enggak muncul di awal-awal. Silakan, monggo silakan. Silakan Bu Ria. Baik, Pak. Saya izin share screen sebentar. Ya, monggo silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih sebelumnya. Yang terhormat Bapak Mahfud Junaidi selaku penguji, yang terhormat Bapak Hari Hartono SPD selaku mentor, dan Coach pembimbing Bapak Muhammad Taufik SHMAP. Rancangan aktualisasi saya dengan judul Peningkatan Keterampilan Kemampuan Membaca Siswa dan Cinta Tanah Air Siswa kelas 2 melalui klinik baca berbantuan cerita bergambar, disusun oleh saya sendiri, Ria Supiani, dengan nomor daftar hari 17. Profil sekolah di mana saya bertugas yaitu di UPTD SPF SDN Nogosari 2, Kecamatan Sukosari, Bondowoso. Sekolah saya ini terdiri dari 6 rombongan kelas dengan jumlah siswa 28 orang yang memiliki visi dan misi yang tertera pada slide. Latar belakang, capaian saat ini yaitu yang pertama, siswa belum mampu memahami materi sesuai sehingga mendapatkan nilai di bawah KKM. Pembelajaran di sekolah masih teacher center. Yang ketiga, penulis belum menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Harapannya adalah siswa memiliki kemampuan dalam memahami pembelajaran sesuai tingkatan kelas. Yang kedua, pembelajaran student center. Dan yang ketiga adalah penulis memiliki inovasi dan kreativitas. Dari capaian tersebut terdapat isu, ada 3 isu di sini. Yang pertama adalah sistem pembelajaran yang kurang menyenangkan, kurangnya fasilitas yang memadai, dan kebersihan yang masih perlu diperhatikan. Dari beberapa isu terdapat masalah. Yang pertama, kurangnya kreativitas penulis dalam pembelajaran, rendahnya minat baca dan hasil belajar siswa, kemudian rendahnya rasa cinta tanah air siswa, media pembelajaran dan fasilitas IT yang tidak memadai untuk mendukung pembelajaran 4.0, beberapa bagian sekolah yang perlu diperhatikan, kemudian toilet sekolah yang perlu dibersihkan. Dari beberapa isu di atas, penulis memutuskan untuk berfokus menyelesaikan isu terkait sistem pembelajaran yang kurang menarik karena dirasa cukup untuk diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Dari analisis pemecahan masalah, dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama AKPL, terdapat 4 masalah dengan skor tertinggi, skor 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah rendahnya kemampuan membaca siswa, kurangnya kreativitas dan inovasi penulis,
Dan yang terakhir rendahnya cinta tanah air siswa. Kemudian menggunakan metode USG dari 3 masalah tersebut, rendahnya kemampuan membaca siswa, kurangnya kreativitas dan inovasi penulis, kemudian rendahnya cinta tanah air siswa. Kemudian dikerucutkan lagi dengan metode E2WD. Ini salah, Pak. EID. Yang pertama, solusi yang pertama adalah melakukan sebuah pembiasaan dengan dibantu media pembelajaran yang memiliki warna mencolok untuk menarik perhatian siswa saat belajar. Yang kedua, menggerakkan program literasi belajar. Dan yang ketiga, menggunakan buku bacaan yang tepat. Dan yang dirasa mampu untuk menyelesaikan masalah di sekolah adalah melakukan sebuah pembiasaan dengan dibantu media pembelajaran yang memiliki warna mencolok untuk menarik perhatian siswa saat membaca. Maka penulis melakukan aktualisasi dengan gagasan pemecahan masalah dengan judul Peningkatan Kemampuan Membaca dan Cinta Tanah Air Siswa Kelas 2 melalui klinik baca berbantuan media cerita bergambar. Manfaat dan tujuan aktualisasi. Tujuan umum yang pertama adalah mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak, menerapkan nilai-nilai kedudukan dan peran ASN. Yang terakhir, meningkatkan pendidikan Indonesia. Tujuan khususnya adalah meningkatkan kemampuan membaca siswa, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan yang terakhir, meningkatkan motivasi siswa. Manfaat aktualisasi, manfaat internal terdiri bagi guru, bagi siswa, dan bagi instansi. Manfaat internal yaitu dapat meningkatkan kemampuan membaca, meningkatkan hasil belajar dengan nilai di atas KKM. Dan yang kedua, manfaat eksternal dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dapat meningkatkan birokrasi yang profesional, transparan, dan sistematis. Ruang lingkup aktualisasi tempatnya di SDN Nogosari 2 dengan pelaksanaan 14 September sampai 18 Oktober 2022, objek aktualisasi siswa kelas 2 sebanyak 2 orang. Kegiatan klinik baca berbantuan media bergambar dilaksanakan dengan uraian berikut. Membuat perangkat pembelajaran, kemudian menyusun soal pretest dan melakukan pretest pada siswa, mengimplementasikan klinik baca, yang kedua melakukan post-test untuk mengetahui kemampuan peserta didik, melaksanakan evaluasi. Rencana kegiatan, ada 8 rencana kegiatan seperti yang tertera pada slide, dan dijelaskan di sini di matrik rancangan aktualisasi. Dari 8 kegiatan, saya memfokuskan pada kegiatan melaksanakan pretest untuk mengetahui kemampuan siswa di awal, kemudian mengimplementasikan kegiatan klinik baca. Setelah melakukan kegiatan klinik baca, saya melakukan post-test untuk mengetahui apakah dengan program yang saya lakukan, kemampuan siswa meningkat atau tidak. Kemudian saya melakukan evaluasi, dan yang terakhir adalah menyusun laporan aktualisasi. Jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi, ada 8 kegiatan yang dimulai dari September sampai dengan Oktober minggu kedua. Terima kasih. Cukup sekian. Mungkin ada saran atau masukan, saya persilakan. Terima kasih, Bapak. Ya, coba waktunya, Mbak. Berapa tadi waktunya, Mbak? Menit, Pak. Ya? 7 menit. 7 menit ya. Nah, masih ada yang bisa dielaborasi, masih bisa digali lebih dalam. Ya, yang pertama saya tanya ke Mbak siapa tadi? Ria. Mbak Ria ya. Itu dapat gambar saya dari itu soal slide-slide lama saya itu. Ya, dari Google, Pak. Hah? Dari Google. Makanya itu gambar saya zaman dahulu. Itu biasanya saya pakai untuk materi diagnosa organisasi atau diagnostic reading ya. Nah, jadi pemetaan masalah, kemudian memunculkan gagasan pemecahan masalah dan pakainya itu di materi itu biasanya saya pakai gambar ini. Jadi gambar saya macam-macam. Nah, ini kelihatan mudah banget ini ya.
karena memang masih muda itu, masih awal-awal. Ya, amin. Ya, awal-awal jadi Widyaswara. Tahun 2000 berapa ya? Tahun 2014 lah. Baik, yang kedua, coba terus di slide-nya, terus dibuka terus. Nah, ini di sini ya. Kalau isunya seperti ini, terus masalahnya seperti ini, hubungannya apa? Ya, tolong kalau ada 3 isu, pilih dulu 1 isu ya. Oh, iya, Nah, 1 isu itu kemudian di breakdown jadi masalah. Nah, masalahnya jangan banyak-banyak. Itu berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kakean gitu ya. Iya, Pak. Jadi 1 isu saja yang paling menonjol, yang ada kaitannya dengan kemampuan membaca dan wawasan kebangsaannya, ya, kecintaannya kepada Indonesia dan sebagainya. Itu kan masalah wawasan kebangsaan, kecintaan pada Indonesia, bangsa dan negara, nasionalisme dan sebagainya itu harus ditumbuhkan sejak kelas 1. Ya. Nah, Anda melihat itu kemampuan bacanya lemah, nah, sisi lain daripada wawasan kebangsaannya juga masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, itu dianukan di situ ya. Nah, sistem pembelajaran yang kurang menyenangkan. Saya kira jangan bicara sistem ya. Tapi apa mekanisme atau apa? Karena sistem itu panjang rangkaiannya ya. Atau proses pembelajarannya, mekanismenya boleh ya. Jadi jangan sistem. Kalau sistem itu terlalu kompleks ya. Oke, mekanisme pembelajaran yang kurang menyenangkan, kurangnya fasilitas dan sebagainya. Oke, nanti Anda pilih 1 itu, mungkin mekanismenya itu ya. Iya, Pak. Nah, setelah 1 itu terus diuraikan ya. Iya. Isunya itu terus menjadi beberapa ya. Dari beberapa itu termasuk salah satunya adalah kemampuan membaca, terus rasa cinta pada tanah air dan sebagainya itu kelihatan ada kurang itu ditambahkan. Nanti diambil masalah itu untuk dipecahkan dengan cara yaitu baca pakai metode apa itu tadi ya. Oke. Iya, Pak. Ini saja ya, ini. Kemudian disempurnakan. Terus bawahnya apa itu? Bawahnya, slide bawahnya. Slide bawahnya lagi. Oh, slide bawahnya lagi. Yang nomor 7. Nah, ini nomor 7. Tolong kalau backgroundnya kuning, jangan pakai huruf putih. Orang kayak ya. Iya, Pak. Kalau pakai kacamata supra red mungkin ketok itu ya, supra merah. Pakai infra merah itu. Nah, kalau moto lawaran ini ya enggak ketok ya. Nanti dirubah enggak apa-apa, enggak harus sekarang, dirubah nanti ya. Pak. Iya, Pak. Saya kira itu dari saya. Terus Anda elaborasi, ngomong memecahkan masalahnya itu dengan cara bagaimana, tolong bahwa pemecahan masalah ini nanti tolong sampai uraikan itu. Kenapa kok peningkatan kemampuan membaca itu dikaitkan dengan rasa cinta tanah air. Nah, itu harus sampaikan itu bahwa peningkatan peningkatan kemampuan dari kognitif afektif sampai dengan psikomotorik itu harus dibarengi ya. Harus dibarengi dengan proses peningkatan kecintaan kepada tanah air, kepada bangsa dan sebagainya itu. Jadi jangan prestasi belajar itu dipisahkan dari pembentukan karakter ya, pembentukan karakter anak didik sebagai kader bangsa. Itu harus sudah dipikirkan oleh guru-guru itu ya. Iya, Pak. Ya, oke. Itu nanti diungkapkan ya, diungkapkan. Iya, Pak. Oke. Siap. Jadi
nilai tambah dari rancangan aktualisasi Anda itu adalah di situ, gitu ya. Iya. Nah, meskipun mungkin metode apa-apa bla 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 bergambar itu adalah nyontoh dari tempat lain, tapi Anda punya sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, yaitu peningkatan kemampuan baca yang dikaitkan dengan rasa cinta tanah air itu. Nah, itu beda itu loh ya. Oke? Iya, Pak. Iya, Nah, siap, Pak. tolong itu ungkapkan ya. Iya, Pak. Oke. Saya kira itu, Mbak. Iya, terima kasih. Siapa? Ria. Ya, Mbak Ria. Iya. Enggak, jenenge siapa? Mburine siapa? Supiani. Alah ya, Ria Supiani. Ya. Iya, Pak. Saya kira itu sudah cukup ulasan saya. Terus saya sebagai penutup ini karena ini sudah maghrib ya. Iya, Pak. Masuk waktu maghrib, saya berikan tip ya, berikan kiat bagaimana menjadikan diri kita tidak grogi. Adakah di sini yang selain agama Islam? Tidak ada ya? Semuanya Muslim, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Nah, coba turuti kiat dari saya. Kita tarik napas dalam-dalam ya dari hidung itu sambil membaca, mengucapkan zikir ya. Allah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai ke batas Anda mampu menghirup udara ya. Kemudian keluarkan pelan-pelan dari mulut, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sampai selesai. Kembalikan lagi, subhanallah, 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 subhanallah. Kembalikan lagi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hidup lagi, subhanallah, 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 la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Nah, itu ya. Sudah, insya Allah Anda tidak akan grogi. Nah, gitu ya. Oke, itu aja rumus dari saya supaya Anda tidak grogi ngadepi siapa saja karena Anda benar ya. Anda benar, Anda sudah berusaha dan insya Allah Allah akan menolong Anda. Gitu ya. Amin, amin ya Allah, Itu amin. saya kira dari saya tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mas Danan? Ya, Bapak. Okay. Saya sudah baca itu link untuk kamarnya, kamar untuk diskusi besok ya. Inggih, Bapak. Sampun saya kirim linknya terusan. Oke. Terima kasih Mas Danan. Saya sama-sama Bapak. Sendiri dulu. Habis maghrib saya masih ada kegiatan ya. Nah, terima kasih. Itu, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas kesabarannya, dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang tidak berkenan, tidak mengenakan di hati ya. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini diridhoi dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya kalau Allah SWT. Amin. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sampai ketemu besok. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih banyak Pak Delit. Mohon doanya mudah-mudahan besok semuanya lancar. Amin, amin ya rabbal alamin.